Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Isur Suryati. Saya adalah CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Sumedang. Dalam video ini saya akan membacakan tugas 124 eksplorasi konsep modul 1.2. Yang pertama yaitu nilai kemanusiaan kebijakan universal. Pak Iwan Sahril, Dirjen GTK Kemdikbudristek sebagai refleksi beliau atas asas konvergensi Ki Hajar Dewantara, beliau berkata, perubahan yang kita lakukan di pendidikan harus menuju pada suatu titik yang memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan kita. Nilai kemanusiaan yang dimaksud dalam hal ini adalah nilai-nilai kebajikan, seperti saling menghormati, kasih sayang, sopan santun, dan lain-lain. Nah, karena bangsa Indonesia terdiri dari berbagai ras dan suku bangsa serta budaya, maka diperlukan satu nilai kebajikan yang bersifat universal, yang bisa dijadikan sebagai landasan bersama atau common ground sebagai satu bangsa yakni Indonesia. Nah, nilai-nilai tersebut adalah semangat mengapresiasi dan berpihak pada nilai-nilai yang diperlukan dan menguntungkan anak. Yang kedua, bagaimana manusia tergerak? Ya, bagian A, bagaimana manusia tergerak. Ada beberapa hal yang mempengaruhi perilaku manusia. Dalam hal ini, saya catat ada 3. Yang pertama yaitu genetika adalah faktor yang diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Faktor genetika ini dapat mempengaruhi sifat dan perilaku seseorang seperti tinggi badan, warna kulit, dan kecerdasan. Misalnya, jika orang tua kita pemalu, maka kemungkinan besar kita juga akan menjadi pemalu. Yang kedua adalah lingkungan. Lingkungan adalah faktor yang mempengaruhi seseorang sejak dia lahir. Lingkungan ini dapat berupa keluarga, teman, sekolah, dan masyarakat. Misalnya, jika kita tumbuh di lingkungan yang penuh kasih sayang dan dukungan, maka kita akan lebih cenderung menjadi orang yang baik hati dan peduli. Yang ketiga adalah pengalaman. Pengalaman adalah faktor yang mempengaruhi seseorang sepanjang hidupnya. Pengalaman ini dapat berupa hal-hal yang menyenangkan, menyakitkan, atau mengejutkan. Misalnya, jika kita pernah mengalami kejadian buruk, maka kita akan lebih cenderung menjadi seorang yang takut atau penuh curiga. Yang keempat adalah pembelajaran. Pembelajaran adalah proses yang terjadi sepanjang hidup manusia. Selanjutnya adalah A1, cara kerja otak atau sistem berpikir cepat dan lambat. Ada 2 sistem berpikir pada manusia, sistem berpikir cepat dan sistem berpikir lambat. Dalam otak manusia, tertinggal otak reptil dan otak mamalia yang terhubung dengan otak luhur manusia. Menurut Daniel Kahneman, sistem 1, yakni berpikir cepat, dikelola oleh otak reptil dan otak mamalia, ibarat eskalator yang berjalan turun. Hal ini menggambarkan seluruh sistem kerja manusia yang berperan dalam penghematan energi dapat dianalogikan sebagai 2 orang yang berjalan turun di tangga eskalator. Sedangkan sistem 2, yaitu berpikir lambat, dikelola oleh otak primata dan otak luhur manusia. Diibaratkan sebagai seseorang yang berjalan naik di eskalator yang sedang berjalan turun. Tentu saja hal ini membutuhkan energi yang banyak dan kecepatan yang cukup. Karena jika kita lambat, maka kita akan ikut turun dan tidak akan bisa naik. Jadi, supaya kita bisa mengambil keputusan dengan tepat, maka kita harus bisa berpikir secara cepat sesuai dengan gerak alami tubuh kita. Selanjutnya adalah perumpamaan otak 3-in-1 menggunakan tangan. Saya baru mengetahui ternyata secara alamiah berdasarkan sistem otak yang kita miliki, yakni batang otak, diibaratkan pergelangan hingga tangan sebagai otak reptil yang berfungsi mengelola semua otomatisasi dan refleks tubuh kita tentang reaksi tubuh kita saat menghadapi ancaman seperti melawan, kabur, ataukah diam, dan melindungi diri dari bahaya. Uniknya, otak reptil ini menganggap semua hal adalah ancaman. Dia akan memastikan bereaksi hingga semua aman. Lalu yang kedua adalah sistem limbik, diibaratkan dengan ibu jari jempol sebagai otak mamalia.
bertanggung jawab dalam hal pusat emosi seperti takut, sedih, marah, senang, dan lain-lain. Otak ini bertanggung jawab atas dinamika hormon dan sistem kekebalan tubuh kita. Inilah yang menyebabkan saat hati kita terluka akan lebih lama sakitnya dibandingkan luka pada fisik kita. Ketiga adalah otak berpikir atau otak luhur, otak primata, dianalogikan sebagai 4 jemari tangan. Otak ini berfungsi mengelola kemampuan berpikir logis, rasional, dan terstruktur. 5 kebutuhan dasar manusia. Saya baru tahu loh, ternyata saat seorang berlaku tidak sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku, umpamanya berjudi, berperilaku buruk, tidak sopan kepada orang tua, meludah sembarangan, dan lain-lain, itu semua diakibatkan karena seseorang tersebut belum mampu memenuhi 5 kebutuhan dasar dalam hidupnya. Apa saja 5 kebutuhan dasar itu? Pertama, kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, kekuasaan dan penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Jadi, kita harus berusaha semaksimal mungkin mencukupi 5 kebutuhan dasar tersebut agar kita bisa menjadi orang yang berperilaku baik sesuai norma yang berlaku. Selanjutnya, A3, tahap tumbuh kembang anak menurut Ki Hajar Dewantara. Proses belajar harus selaras dengan kodrat anak. Apa yang dimaksud kodrat anak? Ki Hajar Dewantara membagi periode usia anak ke dalam 3 tingkatan jiwa dengan selisih 8 tahun atau windu. Pertama, wiraga 0 sampai 8 tahun. Anak harus banyak bergerak, mengeksplorasi panca indera dan mengenali simbol-simbol. Kedua, wiraga wirama 9 sampai 16 tahun. Anak melanjutkan pendidikan untuk mengakomodasi perilaku perkembangan jasmani dan panca indera. Pendidik juga harus menuntun proses berpikir anak hingga mereka menyadari kebiasaan baik yang dilakukan bukan sekedar karena mengikuti aturan saja. Ketiga, wirama 17 sampai 24 tahun. Anak ditantang untuk mengelola diri dan mengenali potensi dirinya. Tahap perkembangan psikososial Erik Erikson. Erik Erikson, seorang ahli psikologi terkenal, meyakini bahwa kepribadian kita terbentuk melalui perjalanan hidup kita dari lahir hingga usia tua. Ia mengidentifikasi 8 tahap perkembangan psikososial yang masing-masing memiliki tantangan unik. Pada tahap bayi, kita harus belajar untuk mempercayai orang lain dalam perawatan kita. Di usia balita, tantangan adalah mandiri dan bisa melakukan hal-hal kecil sendiri. Anak-anak belajar untuk mengambil inisiatif dan menjadi aktif dalam pengembangan keterampilan mereka. Kemudian remaja mencari identitas diri mereka sendiri, sementara dewasa muda fokus pada hubungan. Dewasa dituntut untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, sementara lansia harus belajar menerima kenyataan akan kematian sebagai bagian dari siklus hidup. Melewati setiap tahap ini dengan sukses, seseorang dapat menjadi individu yang percaya pada diri, mandiri, dan bahagia. Tugas A. Cara kerja otak, sistem berpikir cepat dan lambat. Otak manusia beroperasi dengan 2 sistem berpikir yang berbeda, sistem berpikir cepat dan sistem berpikir lambat. Sistem berpikir cepat adalah respon instinktif untuk keputusan cepat seperti menarik tangan dari apa yang terbakar. Sementara itu, sistem berpikir lambat digunakan untuk keputusan kompleks yang memerlukan pemikiran mendalam, misalnya memilih karir. 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia meliputi bertahan hidup, diterima, pengakuan kemampuan, kebebasan, dan kesenangan. Memenuhi kebutuhan ini penting untuk kesejahteraan. Tahap tumbuh kembang anak mengalami 3 tahap perkembangan, wiraga 0 sampai 8 tahun, wiraga wirama 9 sampai 16 tahun, dan wirama 17 sampai 24 tahun. Nilai-nilai guru penggerak memiliki nilai kemandirian, inovasi, kreativitas, kolaborasi, dan tanggung jawab untuk memotivasi siswa dan perubahan pendidikan.
B. Bagaimana manusia merdeka bergerak? Kemerdekaan manusia, baik secara fisik maupun batin, mencerminkan kehidupan untuk membuat pilihan dan bertindak sesuai dengan keinginan mereka. Kemerdekaan ini mengandung motivasi intrinsik, yaitu kemampuan untuk mandiri tanpa tergantung pada orang lain. Namun, penting untuk diingat bahwa kemerdekaan harus dijalani dengan tanggung jawab. Ini berarti menjaga ketertiban sosial, menghormati hak orang lain, dan tidak merugikan mereka. Kemerdekaan sejati adalah ketika individu dapat hidup bersama secara damai, memungkinkan setiap orang untuk mencapai potensi mereka tanpa mengorbankan orang lain. B1. Manusia merdeka berdaya dalam memilih teori pilihan. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah yang mampu mandiri, mengatur hidupnya dan tidak terperintah. Pendidikan seharusnya membimbing anak-anak untuk menemukan kodrat mereka yang memperkuat peran mereka sebagai individu dan warga masyarakat. Kita juga harus berlatih untuk fokus pada saat ini, bukan masa lalu, serta menghindari kebiasaan buruk. Pendidikan seharusnya membimbing anak-anak untuk menemukan kodrat mereka yang memperkuat peran mereka sebagai individu dan warga masyarakat. Kita juga harus berlatih untuk fokus pada saat ini, bukan masa lalu, serta menghindari kebiasaan buruk yang dapat merusak hubungan dengan sesama. Dengan demikian, kemerdekaan sejati datang dari kemampuan kita untuk mengendalikan diri, mengejar potensi, dan hidup dalam harmoni dengan orang lain. Aksioma terkait pilihan Glasser 1998. Menurut Glasser, orang lain tidak memiliki kekuatan untuk memaksa kita melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak kita inginkan. Teori pilihan menyatakan bahwa kita memiliki kendali penuh atas semua tindakan, pikiran, dan sebagian besar perasaan kita. Kita bahkan memilih ketidakbahagiaan yang mungkin kita alami. Orang lain tidak dapat membuat kita menderita atau bahagia. Yang bisa mereka berikan atau terima dari kita hanyalah informasi. Dengan demikian, teori pilihan menekankan bahwa semua yang kita lakukan adalah hasil dari pilihan kita sendiri, termasuk tindakan, pikiran, serta sebagian besar perasaan dan respon fisiologis kita. B2. Manusia merdeka termotivasi diri dari dalam atau motivasi intrinsik. Teori determinasi diri oleh Ryan dan Deci menekankan bahwa pendidik harus menciptakan lingkungan pembelajaran yang memacu motivasi intrinsik anak dengan mendorong rasa kompetensi, keterhubungan sosial, dan otonomi. Penting bahwa anak merasa pengalaman ini secara pribadi dan mendalam. Pendidik perlu terus memperkuat diri untuk mendukung pertumbuhan motivasi intrinsik anak. Dengan demikian, peran pendidik sangat penting dalam membantu anak menemukan dan menghidupkan tekad mereka dalam menentukan jalur hidup mereka. B3. Mewujudkan profil pelajar Pancasila. Semangat Merdeka Belajar sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Profil pelajar Pancasila menjadi panduan konsisten dalam sistem pendidikan Indonesia, mencakup keenam dimensi penting: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Profil ini bertujuan membentuk karakter anak yang kompeten sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Peran pendidik memiliki peranan utama dalam mewujudkan ini. Dengan mengajarkan dan mengintegrasikan profil ini secara eksplisit, keteladanan pendidik dalam menjalankan profil ini akan memengaruhi dan menginspirasi murid untuk mengikuti jejaknya. B4. Nilai-nilai guru penggerak. Menurut Rockledge dalam Abdul H. 2015, nilai-nilai merupakan keyakinan yang menjadi standar dalam mengarahkan perilaku individu terhadap objek atau situasi tertentu.
Nilai-nilai positif dalam diri seseorang membantu mereka mengambil posisi dan membuat keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Di konteks pendidikan di Indonesia, profil pelajar Pancasila menjadi panduan yang mengintegrasikan 6 dimensi penting: beriman, mandiri, bergotong royong, kebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Profil ini bertujuan membentuk karakter anak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan peran pendidik sangat penting dalam mewujudkannya. Seorang guru penggerak perlu memahami dan menginternalisasi nilai-nilai ini serta mengadopsi pendekatan berpikir sistem yang holistik. Mereka juga harus mampu menghadapi perubahan, membangun keselarasan, dan memanfaatkan aset yang ada. Guru penggerak yang reflektif akan menjadikan pengalaman sebagai pembelajaran, sementara nilai kolaboratif memungkinkan mereka membangun kerjasama. Tugas B, nilai-nilai yang ditekankan oleh seorang guru penggerak adalah memberikan kebebasan kepada murid untuk mengikuti bakat dan minatnya sendiri sambil selalu berpihak pada kepentingan murid. Guru ini menciptakan lingkungan belajar yang positif dan berkualitas, mendorong anak-anak untuk mengembangkan motivasi intrinsik dan memilih jalannya sesuai dengan kodrat alam mereka, termasuk potensi dan minat. Tindakan konkret yang dapat diambil untuk memberdayakan murid dalam mengejar jalannya yang sesuai dengan kodratnya, sambil memperkuat motivasi intrinsik mereka adalah dengan menggairahkan semangat mereka untuk menggunakan kekuatan dan aset yang mereka miliki dalam konteks pembelajaran. Ini dapat dilakukan dengan memenuhi kebutuhan pembelajaran mereka dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. C. Bagaimana menggerakkan manusia menuntun kekuatan kodrat pada manusia? Ada beberapa hal yang bisa kita pahami tentang cara kita belajar dan menjadi baik dalam kehidupan sehari-hari. Terutama ketika kita masih kecil, kita bisa belajar dari 3 tempat yang berbeda, seperti pelajaran dari keluarga, sekolah, dan teman-teman di sekitar kita. Pertama, keluarga adalah tempat di mana kita mulai belajar. Keluarga adalah orang-orang yang kita tinggal bersama seperti ibu, ayah, dan saudara-saudara kita. Mereka mengajarkan kepada kita cara berperilaku dan menjadi baik. Mereka membantu kita tumbuh dan berkembang dari bayi hingga menjadi dewasa. Kedua, kita juga belajar di sekolah. Di sekolah kita belajar banyak hal seperti membaca, menulis, dan matematika. Tapi tidak hanya itu, sekolah juga mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi lebih mandiri dan bagaimana bersosialisasi dengan teman-teman kita. Kami juga belajar nilai-nilai moral yang penting seperti jujur, tolong-menolong, dan berbagi. Ketiga, kita juga belajar dari teman-teman dan lingkungan di sekitar kita. C1. Berpikir strategis dan menguatkan lingkaran pengaruh. Lingkaran pengaruh adalah cara untuk melihat sejauh mana seseorang bisa membuat perubahan atau memengaruhi orang lain. Ini mirip seperti menjadi seorang supir dalam perjalanan. Dalam lingkaran pengaruh, kita adalah supir yang mengemudikan mobil. Kita bisa mengendalikan arah mobil dan kecepatannya. Kita memiliki kekuasaan dan kepercayaan diri untuk melakukan perubahan dalam diri kita sendiri, orang lain, sekolah, dan lingkungan di sekitar kita. Untuk membuat perubahan, kita perlu membangun hubungan yang baik dengan orang lain, seperti saling percaya, menghormati, dan berbicara dengan baik. Ini akan membantu kita berkomunikasi dengan baik dan bekerja sama dengan orang lain. Perubahan yang kita bawa akan terjadi di dalam lingkaran pengaruh kita. Semakin kuat kita, semakin besar lingkaran pengaruh kita. Tapi ada juga lingkaran kepedulian dan lingkaran perhatian. Kedua lingkaran ini adalah bagian dari lingkaran pengaruh, tetapi kita tidak memiliki kendali langsung atas mereka. Diagram identitas gunung es. Guru yang hebat mengajar murid tentang membuat keputusan baik dan berpikir benar.
Mereka membantu murid memahami nilai-nilai kebaikan dalam diri mereka dan yakin itu adalah bagian penting dari diri mereka. Guru-guru ini seperti tukang kebun yang merawat tumbuhnya nilai-nilai kebajikan dalam diri murid. Mereka menciptakan lingkungan di sekolah yang mendukung pertumbuhan murid menjadi individu yang baik. Guru-guru ini juga menjadi teladan dengan menunjukkan nilai-nilai kebajikan dalam tindakan mereka. Mereka bekerja sama dengan semua orang di sekolah untuk memastikan nilai-nilai kebajikan tetap hidup dan bersemangat. Video pendek berjudul Diagram Identitas Gunung Es mengajarkan kepada kita tentang tumbuhnya karakter mirip dengan bagaimana gunung es terbentuk. Seperti petualangan bawah air, kita tidak boleh hanya melihat permukaan karena yang terpenting ada di bawahnya. Terkadang kita hanya melihat bagian kecil dari seseorang seperti penampilannya, namun seperti gunung es, banyak hal yang tak terlihat yang membuat seseorang istimewa. Video ini mengingatkan kita untuk memahami orang dengan lebih dalam, seperti melihat hati dan pikiran mereka. Setiap orang memiliki cerita dan kebaikan tersembunyi di dalamnya. Jadi, kita harus selalu bersedia memahami lebih banyak sebelum membuat kesimpulan. Seperti gunung es, kehidupan dan karakter kita memiliki kedalaman yang perlu dijelajahi. C3 Peran Guru Penggerak. Masa depan guru penggerak adalah menjadi pemimpin yang memimpin perubahan di dunia pendidikannya. Mereka memiliki kompetensi yang mencakup pengembangan diri dan orang lain, kepemimpinan dalam pembelajaran, manajemen sekolah, dan pengembangan sekolah. Guru penggerak juga menjadi pemimpin pembelajaran yang memotivasi, menginspirasi, dan menunjukkan contoh positif dalam komunitasnya. Mereka adalah teladan yang memimpin dengan tindakan yang baik. Selain itu, guru penggerak melatih rekan guru lainnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Mereka mendorong kolaborasi dan memberdayakan murid agar merasa kompeten dan mandiri. Terakhir, guru penggerak menggerakkan komunitas guru, menciptakan komunitas belajar profesional, dan berbagi praktik baik. Mereka memiliki peran penting dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dan wilayah mereka. Guru penggerak adalah pemimpin yang membantu meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Tugas C, diagram identitas gunung es menggambarkan bahwa apa yang terlihat di permukaan hanya sebagian kecil dari keseluruhan potensi seseorang. Begitu pula dengan murid, apa yang terlihat pada karakternya dalam kehidupan sehari-hari belum menunjukkan semua potensi besarnya. Untuk menggali potensi-potensi tersebut diperlukan pembiasaan dan aturan sekolah yang mendukung pembiasaan dan aturan ini akan membantu murid untuk belajar dan berkembang menjadi pribadi yang berkarakter Pancasila. Sebagai guru penggerak, saya memiliki peran penting dalam transformasi pendidikan. Saya akan melakukan upaya untuk menumbuhkan karakter yang tidak terlihat, yang bersifat psikis pada murid. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan seperti menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, membantu murid untuk memahami dirinya sendiri, dan memberikan kesempatan kepada murid untuk berekspresi. Penutup, Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa berada di komunitas ini. Syukur tidak terhingga karena saya bisa mengakses modul-modul yang sangat bermanfaat ini. Semoga apa yang saya baca bisa saya pahami dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan saya, juga mendatangkan manfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.